Assalamualaikum teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video ketiga pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol like and subscribe. Terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul manusia dan lingkungannya. Yuk, mari kita simak materinya bareng-bareng. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas beberapa materi pembahasan. Materi pembahasan yang pertama ialah definisi manusia dan lingkungannya. Materi pembahasan kedua ialah konsep Islam dengan manusia, lingkungan, sosial, dan budaya. Dan materi pembahasan yang terakhir ialah contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan materi pertama, kita akan membahas definisi manusia dan lingkungannya. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal, kolbu, dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal mengembangkan kehidupan. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoon politikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia-manusia lainnya. Ketika manusia itu lahir, pada saat itulah untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan dunia luar yang akan menjadi lingkungan bagi dirinya. Tipe golongan manusia. Gifford pada tahun 1997 mengatakan bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya itu, tipe yang pertama adalah environmental risk taking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Tipe yang kedua adalah environmental sensitivity, yaitu yang dimana individu yang memiliki poin yang tinggi pada kategori ini, manusia cenderung secara benar dan cepat mampu mempersepsikan lingkungannya apakah baik atau buruk pada dirinya. Tipe yang ketiga ialah environmental mobility, yaitu yang dimana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan beresiko untuk dijelajahi. Dan tipe yang keempat adalah environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Pembahasan yang kedua ialah konsep Islam dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Lingkungan itu diciptakan Tuhan semata-mata untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Karena keberadaan lingkungan yang stabil, sehat, dan seimbang akan dapat mempengaruhi keadaan manusia cenderung merasa nyaman, indah, dan bahagia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan sehat yang mempengaruhinya setiap saat, terutama kebutuhan terhadap udara, air, oksigen, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan komponen benda-benda lain di lingkungan hidupnya sehari-hari. Kebergantungan manusia terhadap lingkungan yang baik tentu merupakan suatu hal utama dalam pelestariannya, berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah yang berpedoman pada Al-Quran, Al-Karim, dan Al-Hadis. Di sini terdapat beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan, yaitu sikap yang pertama ialah sikap radikal. Agama menentang kebudayaan ini merupakan sikap radikal dan eksklusif, menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua sikon masyarakat berlawanan dengan keinginan dan kehendak agama. Sikap yang kedua ialah sikap akomodasi. Agama memiliki kebudayaan. Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Sikap yang ketiga ialah sikap perpaduan. Agama di atas kebudayaan. Sikap ini menunjukkan adanya suatu keterikatan antara agama dan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia itu harus terarah pada tujuan ilahi dan insani. Manusia harus mempunyai dua tujuan sekaligus. Dan sikap yang keempat ialah sikap pembaharuan. Agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Hal itu bukan bermakna memperbaiki dan membuat pengertian kebudayaan yang baru, melainkan memperbaharui hasil kebudayaan. Adapun manfaat agama bagi kebudayaan, yaitu
Agama mampu menjadi jembatan mengurangi terjadinya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, dengan kemampuan yang ada di dalamnya, agama dapat dijadikan fondasi dalam pembangunan spiritual yang memberi penopang dan memberi jalan dalam menyelesaikan persoalan sosial, mengatasi rasa kurang percaya diri sosial, pembudakan, dan kemiskinan. Dan pembahasan yang terakhir ialah contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lingkungan yang pertama ialah lingkungan keluarga. Keluarga adalah salah satu bukti konkret daripada lingkungan sosial di masyarakat. Oleh sebab demikian, keluarga merupakan contoh lingkungan sosial yang paling nyata serta dilakukan setiap individu yang ada dalam masyarakat. Contohnya ialah percakapan saat makan dan proses meminta saran seorang anak ketika melanjutkan studi atau pendidikan dan kejadian-kejadian yang lainnya. Contoh yang kedua ialah lingkungan masyarakat. Contoh lain dari lingkungan sosial yang mudah ditemukan setiap orang adalah di masyarakat. Hal ini sangatlah wajar sebab kehidupan seseorang setelah menempuh kedewasaan, masyarakat menjadi sangat urgent keberadaan. Contoh yang pertama ialah musyawarah tentang kegiatan 17 Agustus. Yang kedua ialah kegiatan gotong royong. Yang ketiga ialah kegiatan siskamling di lingkungan rumah. Dan yang terakhir adalah yasinan di lingkungan masyarakat yang sedang terkena musibah, meninggal dunia, atau sedang tasyakuran. Adapun contoh yang ketiga ialah di lingkungan sekolah. Contoh lingkungan sosial yang pasti ditemukan dalam kehidupan seseorang ialah di dalam lembaga pendidikan, yakni sekolah. Hal ini terjadi lantaran sekolah memberikan distribusi panjang dalam kehidupan manusia. Contoh kegiatan yang ada di dalam lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah pemilihan ketua OSIS, yang kedua adalah pemilihan ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, serta yang lain sebagainya. Dan yang ketiga ialah penjadwalan piket kelas. Adapun contoh yang keempat ialah ekonomi. Sedangkan untuk lingkungan sosial, ekonomi ini dapat diartikan sebagai proses terciptanya hubungan yang bersifat sekunder. Artinya, intensitas pertemuan tidak terjadi secara terus-menerus. Yang dimaksudkan dengan ekonomi ialah keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia saja. Misalnya, untuk lingkungan sosial ekonomi ini seperti ketika pergi ke pasar, koperasi, sampai berbelanja di warung kelontong. Dan contoh yang kelima ialah lingkungan budaya. Sebagaimana dalam lingkungan sosial dan ekonomi, dalam unsur budaya juga demikian keadaannya. Hanya dihitung bukan pada intensitas hubungan masyarakatnya yang terus-menerus, akan tetapi lebih pada hubungan yang tercipta dalam simbolik tertentu. Misalnya saja untuk dalam budaya, seperti adanya festival batik atau tari sanggar, yang kesemua tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang pada sejarah serta kearifan lokal. Mungkin cukup sampai sini pertemuan pembelajaran video kita kali ini. Semoga apa yang telah teman-teman dengarkan dan pelajari bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di pertemuan video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.